Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita melihat apapun seolah-olah tanpa Abdul Halim, semua yang kulihat takkan pernah terwujud. Wujudnya gunung karena Abdul Halim yang wujud. Wujudnya langit yang kulihat karena Abdul Halimnya yang wujud. Wujudnya hutan belantara karena ada wujudnya Abdul Halim sehingga hutan itu terwujud. Wujudnya manusia karena ada Abdul Halim maka manusia-manusia yang kulihat itu terwujud. Coba bila Abdul Halimnya tak ada, tak wujud, maka semuanya pun juga tak wujud. Bila Abdul Halimnya tak wujud, tak ada, tak hidup, tak berkuasa, maka gunung pun ya hancur, langit pun ya hancur, hutan pun ya hancur, segala sesuatu semuanya hancur karena Abdul Halimnya tidak wujud. Kita memahami seolah-olah selama ini karena adanya Abdul Halim, karena adanya diri Anda semua alam semesta ini terwujud. Mana mungkin Anda, kita diwujudkan tanpa alam semesta ini. Jadi sebelum kita diwujudkan, alam semesta sudah diciptakan. Agar apa? Agar kita bisa membaca ayat-ayat kebesaran Allah. Jadi gunanya kita dicipta di dunia ini adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Inilah tujuan manusia dan jin diciptakan agar mengabdi kepada Allah. Akan tetapi kita semua selama ini mengabdinya kepada siapa? Selama ini kita tidak sadar telah mengabdi kepada inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang nyata di dalam diri kita? Allah kah ataukah diri manusia kita? Hanya kita yang tahu. Kita sendiri yang tahu siapa yang ada di dalam dada kita. Qalbun kafirina baitun nas. Hatinya orang-orang kafir menurut Allah itu bila di dalam dadanya, di dalam rumah hatinya masih dikuasai oleh wujud manusianya. Wujudukal dzambun, wujudmu itulah dosamu. Jadi hanya kita sendiri, saya sendiri yang tahu diriku sendiri. Anda pun juga begitu. Silahkan disaksikan sendiri-sendiri. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, maka keluargamu, seluruh manusia akan selamat dari api neraka. Jadi itulah tanda bukti bahwa kita selama ini hanya membaca ayat-ayat setan. Kenapa? Karena yang ada di dalam diri kita masih setan, yakni diri kita sendiri, yang mana makhluk telah mengaku jadi Khalik, sedangkan sang Khalik dijadikan makhluk. Allah kita jadikan makhluk. Kenapa? Karena Allah tidak bisa duduk. Yang bisa duduk hanya Abdul Halim. Apa buktinya Allah kita jadikan makhluk? Karena yang bisa bicara hanya manusia, yang bisa berkalam hanya manusia, yang bisa sholat hanya manusia, yang bisa ibadah hanya manusia, yang bisa bekerja hanya manusia, yang bisa beraktivitas hanya manusia. Inilah tanda bukti bahwa manusia termasuk saya selama ini telah memakhlukkan Tuhan.
sehingga Tuhannya tidak bisa apa-apa, apalagi berkuasa atas diri kita. Gak mungkin Allah bisa berkuasa kepada diriku ketika diriku Abdul Halim masih ada sebagai pencipta. Pencipta dudukku, pencipta bicaraku, pencipta merasaku, pencipta apapun yang kupikirkan. Jadi Allah selamanya gaib, bila yang wujud masih makhluknya, makhluk yang menyerupai Khalik. Tidak sadar kita selama ini telah menjadi Tuhan-Tuhan bagi diri kita sendiri selama ini. Kita tidak menyadari itu. Kenapa? Karena kita telah dibutakan, ditulikan oleh setan supaya tetap kumpul dengan setan di dalam neraka. Api-api yang ada di dalam dada ini, fahsya wal mungkar yang ada di dalam dada ini, kemungkaran yang ada di dalam dada ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini menjadi kitab-kitabnya setan, sehingga yang dibaca di dalam hati kita hanya ayat-ayat setan, ayat-ayat hawa nafsu manusianya sendiri yang merasa bergelar di dunia ini. Lantas bagaimana sangkut pautnya dengan judul di atas, aku kitabnya Allah? Yakni ketika manusia sudah menyadari asal usulnya bahwa diri manusia itu berasal dari Zatullah, Sifatullah, Asma'ullah, Af'alullah. Zatullah, Sifatullah, Af'alullah, Asma'ullah. Zat, sifat, asma, af'al itulah asal usul kejadian kewujudan diri manusia kita. Jadi kita berasal dari Allah, tentunya ya kita inilah kitab sucinya Allah bila manusianya sudah kembali kepada Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu, bahwa manusia itu hanyalah rahasia, jadi akulah yang merahasiai manusia. Inilah tanda bukti bahwa aku, Anda, kita semua umat manusia inilah, sadarlah bahwa kita ini adalah kitabullah, kitabnya Tuhan, tanda bukti Tuhan. Bila kita sudah sampai kepada Tuhan, maka yang ada hanya ayat-ayat Allah. Duduknya sudah bukan duduknya manusia lagi, berdirinya sudah bukan berdirinya manusia lagi, melihatnya sudah bukan penglihatan manusia lagi, pendengarannya sudah bukan pendengaran manusianya lagi, berkalam-kalam sudah bukan kalamnya manusianya lagi, berpikir sudah bukan pikirannya manusia lagi, merasa-rasakan sudah bukan rasa manusianya lagi, alias enjoy saja, wong dah ikut punya semua. Itulah tandanya bahwa kita semua itu kenyataan kitab-kitabnya Allah. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada kita. Tak ada wujudnya Allah, ya pasti tak ada wujud kita. Jadi kita terwujud, inilah tanda buktinya Allah lebih wujud daripada wujud kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu atau urat lehermu.
Kenapa di sini bahasanya bukan aku, kata Allah? Katanya aku Ahad Tunggal Esa. Tapi bahasa Allah kenapa kok menambahkan kami? Makna dari kami itu hidup-hidup yang ada pada seluruh manusia itulah ya uripe Allah. Itulah tanda bukti Allah memakai kata domir kami. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Maknanya aku, uripku kata Allah, hidupku kata Allah, lebih dekat kepadamu daripada hidupmu sendiri. Kenapa? Karena diri manusianya tak punya hidup. Bila manusianya memahami bahwa manusianya tak punya hidup, maka manusianya akan menjadi kitab-kitabnya Allah. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Allah. Tentunya hanya Allah lah yang bisa membaca kitab-kitab sucinya. Hanya Allah lah yang bisa membaca ayat-ayatnya sendiri. Duduknya manusia ayatnya Allah, kerjanya manusia ayatnya Allah, ke masjidnya manusia ayatnya Allah, ke gerejanya manusia ayatnya Allah, ke wiharanya manusia ayatnya Allah, ke puranya manusia ayatnya Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah, beragam apapun manusianya dan agama bahkan suku-sukunya, semuanya diciptakan, digelar, diceritakan oleh Allah. Inilah yang dimaksud seluruh manusia adalah kitab Allah. Bagi orang-orang yang rela ridho Allah sebagai Tuhannya. Akan tetapi selama ini termasuk saya kan tidak mau bila Allah yang menjadi Tuhan, bila Allah yang menguasai diriku. Kenapa? Karena aku Abdul Halim lebih ada daripada Allah. Allah kan gaib, aku yang ada. Karena manusia tidak mau murtad kepada diri manusianya, karena Abdul Halim tidak mau murtad kepada Abdul Halimnya, otomatis Abdul Halim telah lama murtad kepada Allah. Allahnya tak ada, itulah tandanya murtad. Allahnya gaib, itulah tandanya murtad. Makhluknya wujud, itulah tandanya murtad. Makhluknya hidup, itulah tandanya murtad kepada Allah. Karena manusianya masih menjadi Tuhan atas dirinya sendiri di dalam dadanya. Jadi bila manusia ingin kembali menjadi kitabullah, menjadi ayat-ayat Allah, maka beranikan diri kita, beranikan dirimu murtad kepada setan, agar setan tidak menyesatkan kita.